warahmatullahi wabarakatuh. Materi bahasa Sunda berikutnya, kita bahas materi-materi yang akan kita jumpai nanti pada saat PTS penilaian tengah semester bahasa Sunda kelas 8. Untuk semester 1 ini ada 2 bab ya. Yang pertama tentang kawi dan yang kedua tentang warta. Nah, yang warta itu sepertinya sudah lengkap ya, cuman Ibu akan mengulas kembali saja gitu. Oke, yang pertama kawi dulu. Nah, dalam kawi ini ada istilah rumpaka. Rumpaka itu adalah suatu lirik lagu, teks, kecap-kecap. Kecap-kecap itu kata-kata ya, dan kawi itu sendiri merupakan sebuah lagu gitu. Nah, kemudian kawi ini memiliki tema. Temanya ada yang bertemakan cinta, kasih sayang, kehidupan, keindahan alam, pahlawan, persahabatan, dan sebagainya. Tema dalam rumpaka kawi ini mengandung isi ya, yang menceritakan sesuatu gitu, baik pada bait pertama maupun bait berikutnya. Selanjutnya kawi. Kawi ini berarti syair. Syair yang diciptakan atau ditulis oleh seniman maupun komponis atau pencipta lagu. Umumnya kawi ini memiliki birama maupun tempo gitu. Dalam sastra Sunda ini kawi itu disebut juga dengan tembang. Tembang itu kayak lagu ya, tembang, lagu gitu. Kemudian puisi Sunda itu tidak terikat oleh aturan ya. Jadi kawi maupun kakawihan itu adalah puisi Sunda yang tidak terikat oleh aturan. Sedangkan tembang itu adalah puisi yang terikat oleh aturan. Misalnya pupuh ya, pupuh. Kemudian berbagai alat musik yang bisa mengiringi kawi Sunda itu bisa dimulai dari alat-alat musik tradisional hingga musik modern. Musik tradisionalnya berupa calung, reog, kecapi ya. Kalau yang modern itu ada gitar, piano ya, ataupun keyboard. Kemudian dalam kawi ini ada istilah purwakanti. Nah, purwakanti ini biasanya dalam kawi itu ada kata-kata indah. Nah, kata-kata indah ini merupakan kata-kata pilihan yang sengaja dibuat oleh pengarang untuk mewakili ungkapan hatinya. Nah, makanya ada istilah purwakanti supaya kata-kata dari lagu itu indah gitu. Misalnya bait pertama A gitu. Nah, bait ke B2-nya juga A gitu. Itu namanya purwakanti gitu. Misalnya jang hirup teh teu gampang, teu cukup ku di pikiran, bari kudu dilakonan. Nah, itu salah satu contoh purwakanti. Kemudian dilihat dari posisinya, purwakanti ini terbagi atas 2. Ada purwakanti runtuyan dan ada purwakanti rantaian. Kalau runtuyan itu kata dari awal sampai akhir itu sama gitu bunyinya gitu. Misalnya akhirannya semua gitu. Tapi kalau rantaian suaranya itu sama ya. Misalnya kudu sabar dina kurang. Nah, berarti purwakantinya ini banyak didominasi oleh suara A gitu. Oke, berikutnya struktur kawi Sunda. Struktur itu komponen yang ada ya, atau unsur-unsur yang ada dalam kawi Sunda. Pertama ada tema. Tema ini gagasan pokok yang disampaikan oleh pengarang. Tema ini bebas, bisa keagamaan, kemanusiaan, cinta tanah air maupun kesabaran dan lain-lain. Kemudian yang kedua ada nada jeung suasana. Nada ini sikap pengarang terhadap pembaca. Dari sikap ini pengarang menyebabkan adanya suasana hati yang dirasakan oleh pembaca. Kemudian yang ketiga rasa. Rasa itu menjiwai isi kawi. Rasa dalam kawi bisa kamu temukan sesudah rumpakanya itu dinyanyikan. Enak tidaknya kawi itu dirasakan sesudah dinyanyikan. Yang keempat ada amanat. Amanat itu pesan atau keinginan pengarang yang ingin disampaikan kepada pembaca ataupun pendengar melalui karyanya. Gitu.
Oh ya, Kawih itu pernah ibu nyanyikan ya, Kawih Bubui Bulan di video sebelumnya gitu. Kemudian materi yang berkaitan dengan Kawih ada nyangkem gaya basa mijalma jeng rautan. Maksudnya apa ya? Maksudnya memahami gaya bahasa personifikasi dan eufemisme itu. Oke. Nah, gaya bahasa ini diperlukan untuk mempengaruhi pembaca gitu atau meyakinkan pembaca. Contohnya, Purnama nukungsi nyanding, yang artinya purnama yang pernah bersanding gitu. Itu contoh-contoh dari majas personifikasi ya, atau majas yang menunjukkan kalau benda yang mati seolah-olah memiliki sifat seperti manusia. Tadi kan purnama itu kan benda mati gitu yang pernah bersanding. Nah, itu seperti seolah-olah memiliki sifat seperti manusia gitu. Kemudian contoh berikutnya ada putra ibu teh dina pelajaran lain mah sae mung dina pelajaran matematika mah kirang. Yang artinya ya, anak ibu pada pelajaran lain bagus, tapi dalam pelajaran matematika kurang. Ini merupakan contoh gaya bahasa eufemisme. Eufemisme itu gaya bahasa yang mengartikan bahwa menjelaskan orang tersebut mempunyai kekurangan. Misalnya kekurangan apa? Kekurangan dalam pelajaran matematika gitu. Contoh lainnya ada tunarungu. Tunarungu itu orang yang tuli. Kemudian tunanetra, orang yang tidak mampu melihat gitu. Pramuwisma dan lain-lain gitu. Itu salah satu contoh dari gaya bahasa eufemisme dalam bahasa Sunda. Kemudian ada nyangkem harti kecap, denotatif jeung konotatif. Maksudnya kamu harus memahami arti kata denotatif dan konotatif. Mungkin dalam bahasa Indonesia tidak asing ya istilah ini gitu. Nah, denotatif ini yaitu pemakaian kata yang memiliki arti sebenarnya, sedangkan konotatif itu kebalikannya, kata-kata yang mengandung arti bukan sebenarnya gitu. Nah, contohnya ya, contoh dari kalimat denotatif. Jang, jelema itu awakna leuwih gede batan anjeun. Artinya, nah, itu orang itu badannya lebih besar dari kamu gitu. Kemudian kalau contoh dari konotatif, jang, cing jadi jalma hade, cing jadi jalma gede gitu. Nah, selain jadi orang baik, semoga kamu jadi orang yang sukses. Itu artinya seperti itu. Itu materi yang berkaitan dengan Kawih ya. Jadi nanti untuk itu kamu pelajari untuk persiapan PTS, karena PTS ini sebentar lagi kan gitu. Kemudian untuk warta ya, rasanya untuk materi warta itu sudah lengkap ya, kemarin sudah dibahas di video sebelumnya gitu. Oke, itu saja ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.